diri, sadar Tuhan. Artinya orang ini tadi dipimpin oleh nafsunya, bukan dipimpin oleh Tuhannya. Betul, seperti itu. Karena di sini bagi murid tidak ada alasan untuk berbuat maksiat. Tidak ada alasan, tidak boleh dilarang keras. Karena murid sudah tahu dia hidup bersama Tuhannya melalui nurnya, melalui sifat kebesaran Tuhan. Dikatakan Allah perhimpunan daripada sifat jalalnya, sifat jamalnya, sifat koharnya, sifat kamal, sifat yang diajukan kepada kita ialah yang pertama, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, ya, bagaimanakah ketika kita ingin berjalan menuju ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa saja syaratnya? Ya, jawabannya sederhana. Yang pertama ialah kita harus mengikuti pedoman firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Dan yang kedua, kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, umatnya Rasulullah, harus wajib mengikuti sunnahnya, ya. Jadi jawabannya singkat, mengikuti Al-Quran dan sunnah atau hadis, ya. Lalu penjabarannya. Nah, penjabarannya di sini ialah ketika kita mengikuti Al-Quran, artinya kita dituntut untuk wajib membersihkan diri, ya, melalui 3 proses pembedahan seperti Kanjeng Nabi kita ketika beliau pada waktu kecilnya, pada waktu mau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan ketika beliau mau di Isra Mi'rajkan, beliau dibedah, ya, dibedah untuk menunjukkan, untuk mencontohkan kepada umatnya bahwa menuju kepada ketuhanan harus bersih zahir dan batinnya. Tidak cukup zahirnya saja, ya. Jadi ketika beliau masa kecil masih menyusui, ya, beliau dibedah, ya, dibedah dari bawah leher sampai atas pusar. Ini dibedah, dibuka, ya. Hatinya dikeluarkan, dicuci, ya, memakai air zam-zam, ya. Padahal kelahiran Rasulullah itu bersih, ya. Bukan maksudnya Rasul dibedah itu Rasul kotor hatinya, tidak. Ini hanya menyontohkan, karena Rasul itu ketika lahir seperti bukan lahirnya anak kecil sewajarnya, ya. Beliau lahir itu sudah berkitan, ya. Kalau kita kan nunggu dulu, ya, akhir balik baru dihitan, ya. Lalu beliau lahir, tali pusatnya sudah terputus. Begitu lahir langsung terputus. Kalau bayi sekarang nunggu berapa hari? Ada yang seminggu, ya. Ada yang 2 hari, 3 hari, ya. Ada yang lebih, ya.
Jadi Rasulullah ini hakikatnya sudah bersih. Cuman untuk memberi contoh kepada umatnya, Allah membedah. Ya, ini loh pelajarannya. Untuk dicontoh kepada umatnya Rasulullah nanti. Dibedah 3 kali, ya. Waktu kecil, ketika mau diangkat Nabi dan Rasul, dan ketika mau di Isra Mi'rajkan. Ya. Jadi kita sebagai umat harus dibedah. Caranya membedah bukan seperti Kanjeng Nabi, ya. Nanti pulang bawa pisau. Tidak seperti itu, ya. Membedahnya melalui media ilmu, ya. Yang dibedah apa? Yang diambil tadi 3 kali ialah 3 tahapan. Dibedah dengan membedah ilmu di dalam syariat badan jasmani. Yang kedua, dibedah melalui ilmu hati, melalui jalan torekohnya. Yang ketiga, dibedah melalui ruhnya, mengikuti hakikat atau makrifatnya. Artinya apa? Menuju kepada Tuhan, zohirnya harus bersih. Oleh sebab itu wajib belajar fikih, nahwu dan soroh. Ya, jangan sampai badan dimasuki barang yang haram. Bagaimana? Tidak boleh tak? Nah, terus dijaga, kita jangan sampai hidup ini tidak tahu cara membersihkan najis, ya. Biasanya anak-anak kecil ini yang buang air kecil terus burungnya nggak dicuci, ya. Nanti najisnya nempel ke celana. Ya, hal-hal yang terlihat sepele itu harus diperhatikan, ya. Yang punya anak kecil dilatih, yang sudah SD, ya. Ketika habis buang air kecil harus dibasuh, ya. Nanti biar terbawa sampai tua. Nanti kalau nggak belajar agama, ya, buang air sembarangan, nggak dibasuh, ya. Celananya dipakai sholat, nah ya. Hal-hal yang kecil itu kan untuk membersihkan zohir, iya betul. Nah, biar tahu, biar paham, ya. Terus masalah kalau sudah orang berkeluarga ya junubnya, ya. Habis melakukan hubungan suami istri ya harus mandi bersih, ya. Junub zohir, junub batin ya kalau tidak sadar ketuhanan ya junub terus. Kan seperti itu, ya, hakikat junub. Lalu ketika zohirnya sudah dibedah dengan ilmu, ya, dijaga kebersihan kesuciannya, lalu batinnya, hatinya, ya, dengan membedahnya dengan ilmu toriko, menjaga, menata hati supaya tidak terkotori, supaya hati tidak dimasuki dunia seisinya, ya. Bagaimana kita mau menuju kepada Tuhan ketika hati kita kotor, ketika hati kita penuh dengan gambar dunia, ya. Hati ini penuh dengan isinya jabatan, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah istri, masalah suami, harta benda, bisnisnya, hatinya penuh. Maka sudah dikatakan hati itu ketika diisi dunia hukumnya haram. Hati ini milik Tuhan, milik Allah. Artinya apa? Bekerjalah dengan selalu bersama Tuhan, itulah maksudnya. Ya. Emas itu kan dipakainya di tangan aja, ya. Iyalah ibu-ibu ya Bu, ya.
di tangan, di kalung, ya di anting ya. Nggak ditaruh di dalam hati kan? Nggak ya. Ibu-ibu ini biasanya kalungnya, ya, kalungnya satu nggak cukup nih, berenteng sampai 10 nih. Gelangnya juga seperti itu ya, dari ujung sampai ujung, ya, kayak toko berjalan mas ini. Taruhlah duniamu di luar, jangan kau masukkan ke dalam hati, ya. Apapun itu bentuknya, ya. Cinta pun ya seperti itu, ya. Selain mencintai Tuhan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sudah dikatakan, hati milik Tuhan. Jangan dimasukkan kecintaan apapun ke dalam hati kita. Cinta manusia di luar saja. Betul. Artinya ketika kita ditinggalkan yang kita cintai, kita tidak kehilangan arah. Ya. Biasanya bujang-bujang nih, ya, masa pacaran nih, WA nggak dibalas sudah kalang kabut, ya, marah-marah, ya, HP dihempas, ya, nangis-nangis, WA nggak dibalas-balas, kenapa ya? Ya, seperti itu, ya, masih anak-anak ya. Jadi jangan tempatkan cinta dunia ke dalam hati kita, ya. Itu menjaga hati dengan bertoreko. Toreko itu jalan rahasia menuju kebersihan hati, untuk memperbaiki hati, untuk menjaga hati, karena hati rawan dibisiki oleh bisikan syaitan. Betul kan? Ketika manusia lupa, ketika manusia lalai, ketika manusia tidak terhubung dengan Tuhan, maka bisikan syaitan memenuhi hati kita. Oleh sebab itu, bagaimana menumbangkan bisikan-bisikan syaitan? Hanya satu caranya, zikrullah. Zikrullah apa? Kalau di syariat, melafazkan. Kalau di marifat apa? Sadar. Sadar itu kita selalu bersama Tuhan. Jalannya di mana? Melalui sholatul daim. Sholatul daim itu merasakan. Artinya Rasul berhubungan dengan Allah. Ya, paham ya? Nur Muhammad berhubungan dengan Nur Allah. Itulah kesadaran, itu yang bisa menumbangkan bisikan-bisikan syaitan, ya. Dijaga seperti itu. Lalu untuk membersihkan rohani yang tadinya dipimpin oleh nafsu maksiat, nafsu syahwat, maka harus dibersihkan dengan keilmuan mengenal diri. Karena dengan mengenal diri itu akan menumbangkan ego, menumbangkan kesombongan, menumbangkan keakuan. Setelah mengenal diri, maka yang kita isbatkan, yang kita nyatakan hanya yang ada Tuhan. Disitulah hilang ego kita, kesombongan kita. Yang tadinya kita banyak berbuat baik, selalu kita kenang, ya. Biasanya kan seperti itu orang syariat. Kalau ndak karena saya, kalau ndak dulunya saya tolong, kalau ndak karena kebaikan saya, nah itu manusia. Kebaikannya diingat-ingat, terkadang sampai masuk kubur diingat-ingat. Ya, kalau ndak saya, kalau ndak sampean kenapa? Kan seperti itu. Mohon maaf, akan dilanjutkan episode berikutnya.